Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Lesehan Fikih Cakfir. Ya, ada pertanyaan masuk sebenarnya di WhatsApp ini ya, ada beberapa yang masuk. Kemudian beberapa waktu lalu kami juga diminta untuk mengisi kajian tentang fikih corona. Nah, ini yang lagi booming nih, lagi bahas, lagi happening banget dibahas di akhir-akhir waktu ini ya, di akhir-akhir ini gitu. Nah, pertanyaan yang paling banyak muncul adalah tentang bagaimana kalau ternyata pemerintah gitu ya. Pemerintah dalam hal ini secara resmi mengumumkan bahwasanya tidak boleh dalam rangka langkah preventif untuk corona ya, menghindari corona, penyebaran corona ini secara masif, maka ditiadakan sholat Jumat. Karena kenapa? Karena aktivitas publik itu sudah di lockdown gitu ya, ditiadakan, dikunci begitu kira-kira. Kemudian ya otomatis karena Jumat ini juga seperti itu, sholat Jumat juga masif gitu ya, banyak orang yang datang, kemudian dikhawatirkan penyebarannya juga mudah begitu. Nah, ini bagaimana yang seperti ini? Kalau memang terjadi seperti itu, maka ada sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, dikatakan di sana an Asim anil Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun ila sultan as-salatu waz zakatu wal hududu wal qisasu. 4 perkara yang hanya diserahkan kepada pemerintah gitu, kepada penguasa. Apa aja itu? Yakni penyelenggaraan sholat. Kemudian yang kedua zakat, yang ketiga hudud, dan yang keempat adalah kisos. Kalau kita lihat penjelasan para ulama terkait ini gitu ya, yang paling memegang hadis ini banget adalah dalam madhab Hanafi. Dalam pandangan madhab Hanafi itu dikatakan bahwasanya izin dari sultan itu juga mempunyai peran penting dalam masalah penyelenggaraan sholat dan tempatnya, bahkan waktunya seperti itu. Termasuk diantaranya adalah pengadaan sholat Jumat. Makanya kita juga melihat nih di dalam kitab-kitab fikih, terutama nih yang paling mudah saja dalam kitab Mausu'ah Fiqhiyah itu dikatakan wala tajibu aidan fi halati khaufin min aduwin aw sabu'in aw lisin aw iqraru sultanin iqamatul jum'ati. Dan tidak diwajibkan menggelar sholat Jumat dalam keadaan takut, kemudian dalam keadaan takut terhadap ancaman musuh, hewan buas, perampok, atau keputusan ataupun instruksi daripada pemerintah. Termasuk diantaranya halatu matorin syadidin aw wahlin aw thaljin yata'assaru ma'aha al-khuruju ilaiha. Di antaranya juga adalah hujan deras, tanah yang penuh lumpur, keadaan dingin dan mencekam, kemudian yang mencegah kemungkinan orang-orang keluar dari rumahnya. Ini kalau kita ambil analogi terhadap ini, maka keputusan pemerintah dalam hal ini juga mempunyai peran penting begitu ya. Cuman lagi-lagi dikatakan bahwasanya ini adalah yang dipegang erat oleh madhab Hanafi. Bagaimana dengan madhab yang lain? Barangkali kalau madhab yang lain ya, mereka menganggap penyelenggaraan sholat Jumat itu tidak perlu melihat kepada atau menunggu kepada izin daripada sultan. Hanya saja dalam kondisi seperti ini mungkin yang diambil adalah saddud dzara'i atau menutup pintu-pintu kebahayaan gitu ya, menutup pintu-pintu yang menjadikan kita jatuh kepada kebinasaan barangkali seperti itu. Maka kalau prinsip saddud dzara'i itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang pada prinsipnya hukumnya adalah mubah ataupun wajib. Untuk apa? Untuk menghindari madharat gitu ya, untuk menghindari madharat ataupun kebinasaan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini lagi-lagi kami katakan bukan untuk negara yang dalam konteks tidak terdampak ya. Tapi kalau misalkan sudah katakanlah misalkan dalam istilahnya sudah siaga satu barangkali untuk masalah corona ini, kemudian pemerintahnya dalam rangka langkah preventif ini meniadakan sholat Jumat, maka itu berlaku. Tapi untuk konteks Indonesia barangkali belum ya, belum. Karena kenapa? Bisa melakukan langkah-langkah preventif yang lain. Misalkan hal itu hanya berlaku untuk yang sedang sakit flu berat, untuk yang sedang demam berat, atau mungkin yang sedang kena corona nih, yang nggak boleh dulu ke Jumatan gitu barangkali. Orang-orang yang lainnya ya silahkan saja ke tempat
untuk melaksanakan Jumatan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.